Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2413025001 dari PTI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pembentukan lingkaran Bresenham dan algoritma Bresenham midpoint atau Sinkhorn algorithm. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan algoritma pembentukan lingkaran. Algoritma pembentukan lingkaran adalah metode atau prosedur yang digunakan dalam grafika komputer untuk menggambar lingkaran pada layar menggunakan piksel atau koordinat tertentu. Algoritma ini digunakan dalam sistem komputer yang menampilkan grafik berbasis piksel seperti game, CAD, atau computer aided design, dan aplikasi grafis lainnya. Lingkaran tidak bisa langsung digambar di layar komputer karena layar terdiri dari grid piksel berbentuk kotak. Oleh karena itu, diperlukan algoritma yang dapat menentukan piksel mana yang harus diaktifkan bentuk lingkaran terlihat halus dan simetris. Contohnya, nah untuk ketentuan tugas kali ini itu kita terapkan algoritma pembentukan lingkaran menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript tentukan secara sembarang. Di koordinat awal x0, y0 dengan radius lingkaran R lebih dari 20 piksel. Baiklah, membuat tabelnya yang dimana nantinya ini hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan pembentukan lingkaran ini, kita di sini dulu yang dimana kita tentuin dulu si D-nya ini. D-nya ini kan dia memakai rumus ini yang dimana 3 dikurang 2 dikali radius. Nah, di sini radiusnya itu Y-nya, berarti 5 min 7. Nah, untuk mencari Y-nya, kita lihat di sini. Min 7 ini dia itu kurang dari, maka dia Y-nya bernilai tetap, yaitu 5. Nah, di sini kan kurang dari. Berarti kita pakai rumusnya ini yang dimana D ditambah 4 dikali X tambah 6, yaitu D-nya min 7 ditambah 4 dikali 1, X-nya kan 1. Nah, terus kita tambahin 6 3 seperti ini. Ini selesai sampai sini, kita samain karena X dan Y-nya sudah bernilai sama. Nah, untuk kita mencari di bawahnya ini kenapa 2, 1, 0, ini dari sini kebalikannya. Itu 2, 1, 0, kita taruh di bawahnya sini. Nah, untuk kenapa dia ini 4, 5, 5 itu dari sini. Yaitu 4, 5, 5. 4 di sininya pindah 4, 5, 5. Selanjutnya di sini. Nah, ini kenapa seperti ini? Kita lihat dari sininya, yang dimana X0 Y5, X1 Y5, berarti kan 0 dan 5 nya X0 dan 1 itu bernilai 5 di Y-nya. Jadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita lihat 2 di 4, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, selanjutnya seperti itu lagi, 3 di 3, 3 di 3, 4 di 2, 5 di 1, 5 di 0, 4 di 2, 4 di 2, 5 di 1, 5
di 0. Jadi dia seperti ini. Nah, ini kan belum bulat dia, belum simetris gitu ya. Maka di sininya kita menggunakan x, min y. Di sini kita menggunakan min x, min y, min x, y. Ini, nah jadi dia seperti ini algoritma pembentukan lingkaran Bresenham-nya. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan algoritma Bresenham midpoint. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu P-nya. P ini dari 1 dikurang R, berarti kan 1 dikurang R-nya 5. 1 dikurang 5 min 4. Karena dia kurang dari, maka Y-nya bernilai tetap, yaitu 5. Nah, selanjutnya ini kan kurang dari, berarti kita pakai rumus yang ini, yang dimana 2 dikali 1, I-nya 1 ditambah 1, 3 kan, terus kita kurangkan 4 min 1. Selanjutnya karena dia ini kurang dari, maka Y-nya tetap lagi, berarti 5. Dikurang dari pakai rumus yang ini lagi, dimana 2 dikali X tambah 1, berarti di sininya 2 ditambah ini kan P-nya kurang dari, berarti dia P ditambah sama dengan 2 dikali X tambah 1, berarti di sini 4. Nah, di sini kita lihat dia lebih dari, berarti jika P lebih dari 0, maka Y-nya dikurang, berarti 5 dikurang 1, 4. Di sini kita hitung lagi, dia lebih dari, maka kita menggunakan rumus ini. P ditambah 2 dikali X kurang Y tambah 1, berarti di sininya 3. Hitung lagi, ini lebih dari, masih menggunakan rumus yang sama, berarti di sini 6. Ini kenapa 3? Karena dia di sini lebih dari, maka dia 4 dikurang 1, jadinya 3. Nah, ini kenapa di bawahnya ini 2, 1, 0, itu di sini 2, 1, 0, di sini juga kita mengikuti 5 itu. Nah, ini kenapa tidak sama seperti yang di sini? Ini kan 3, berarti ini 3. Nah, di sini kenapa dia nggak sama kok? Udah gitu. Nah, itu tuh karena ketentuannya itu yang penting X-nya ini lebih besar dari Y. Nah, di sini 4, X-nya 4, Y-nya 3. Berarti dia bisa lebih besar dari X-nya, yang tadi kan sama besarnya, juga bisa. Nah, habis itu ini 10 karena 10 piksel. Ini 5, menyesuaikan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Baiklah, nah untuk menentukan si 10 ini, kenapa dia seperti ini? Ini karena ini 10 atau X0 tambah X, yang dimana X0 nya 10 tambah Y tambah X, X nya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini, nah X-nya 1, 2, 3, 4, Y-nya juga 5, 5, 5, 4, 3. Di
5, 5, 5, 4, 3. Kita sesuaiin seperti itu, hanya yang membedakan plus dan minnya atau kurang dan tambahnya. Nah, langkah selanjutnya kita ke sini. Nah, ini sama seperti tadi. Kita lihat dulu di X-nya. X-nya ini, nah, X0, 1, 2 ini dia-nya sama-sama di 5, berarti di 5. Nah, 3 di mana? 3 di 4, 4 di 3. 3 di 4, 4 di 3. Ya, ini 5, 2, 1, 3. 5, 2, 0. 2, 1, 0. Sama kan? Nah, ini kita menggunakan ini biar dia nantinya hasilnya simetris seperti ini. Jadi seperti ini diagramnya. Ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya yang dimana ini atau bagian HTML ini sampai dengan sini. Nah, ini berfungsi ini ya, karena agar mendukung berbagai karakter. Jadi nggak hanya satu karakter, tapi bisa beberapa karakter seperti itu. Nah, untuk yang di sini itu agar tampilan responsif di semua perangkat. Nah, di titel ini judulnya saya kasih NPM saya dan nama saya, atau judul halaman webnya nanti itu akan otomatis NPM dan nama saya. Selanjutnya di style, nah ini memberikan style sederhana untuk elemen kanvas seperti border hitam dan margin. Ini sendiri berfungsi untuk elemen input, yaitu input untuk X dan Y, posisi pusat lingkarannya, nah input untuk radius lingkaran, input untuk warna lingkaran, tombol gambar ini itu untuk memanggil fungsi buat gambar. Nanti ketika diklik dia langsung muncul gambarnya. Sedangkan yang ini itu berfungsi untuk menggambar lingkaran menggunakan algoritma Bresenham dan menggambar lingkaran menggunakan algoritma midpoint. Selanjutnya ini dia berfungsi untuk digunakan untuk konteks gambarnya nanti berbentuk di 2 dimensi, CTX, Canva Get konteks 2D. Nah, ini digunakan untuk menggambar di kanvas. Pertama, algoritma Bresenham. Nah, yang kedua ini untuk algoritma midpoint. Hasilnya nanti 2 dimensi. Nah, fungsi titik X, Y warna, CTX file style warna. Ini sendiri berfungsi untuk menggambar titik di koordinat X dan Y dengan warna tertentu menggunakan fill right ini X, Y, 1, 1 untuk menggambarkan titik terkecilnya nanti. Ini fungsi untuk menggambar titik simetrisnya. Lingkaran memiliki simetris sehingga
kita cukup menghitung 1 titik lalu menggambar 8 titik sekaligus. Fungsi ini digunakan dalam algoritma Bresenham. Selanjutnya yang fungsi ini. Nah, cara kerja dari pemrograman atau dari kode program ini itu menggunakan perhitungan rekursif untuk menentukan apakah titik selanjutnya naik, yaitu Y dikurang 1, atau tetap, atau Y-nya sama. Dan dia itu juga menggunakan gambar titik simetris agar lebih efisien. Nah, ini itu untuk Bresenham. Nah, kelebihannya itu titik menggunakan operasi atau perkalian berat lebih cepat dan ringan. Bentuknya ini. Nah, ini. Nah, ini tuh lebih sederhana. Ini untuk midpoint-nya, dia itu lebih sederhana dibandingkan Bresenham. Dia memilih titik tengah sebagai referensi untuk menggambar titik tengah. Ini secara otomatis dia itu akan simetris nantinya. Nah, dia ini jika seperti ini. Dan yang terakhir, fungsi buat gambar. Ini menghapus gambar sebelumnya, terus dia mengambil input dari pengguna, terus memanggil algoritma Bresenham dan midpoint untuk menggambar lingkaran di 2 kanvas. Nah, dia akan seperti ini, menggambar 2 lingkaran di 2 kanvas. Seperti ini, kita klik saja lingkarannya. Nah, ini yang lingkaran Bresenham-nya, ini lingkaran midpoint-nya. Jadi kesimpulannya, algoritma lingkaran Bresenham dan algoritma lingkaran midpoint titik tengah sama-sama digunakan untuk menggambar lingkaran. Tetapi algoritma lingkaran midpoint merupakan generalisasi dari algoritma lingkaran Bresenham. Nah, algoritma lingkaran Bresenham itu menggunakan bilangan bulat sehingga hemat waktu dan memori dan akurat efisien karena menghindari penggunaan fungsi pembulatan atau kalkulasi floating point. Yang ketiga itu menggunakan simetris 8 arah yang didasarkan pada refleksi cermin. Sedangkan algoritma lingkaran midpoint yaitu menggunakan operasi bilangan bulat sehingga menonjolkan ciri kecepatan, dapat digunakan sebagai algoritma pembuatan grafik yang menuntut kecepatan sebagai hal yang diutamakan. Menghindari kalkulasi akar kuadrat atau trigonometri dengan hanya menggunakan operasi bilangan bulat digunakan untuk menentukan titik-titik yang diperlukan untuk merasterasi sebuah lingkaran. Nah, dapat digunakan di generalisasi lebih lanjut ke irisan kerucut. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.